Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, perempat final Liga Champions antara Barcelona dan tim raksasa Jerman Bayern Munchen. Barcelona dipermalukan dengan margin gol setengah lusin 8-2. Kekalahan itu di luar dugaan. Lionel Messi dan kawan-kawan harus bertekuk lutut. Gol Barcelona pun diciptakan oleh gol bunuh diri yang dibuat oleh David Alaba dan Luis Suarez. Sementara raksasa Jerman mencetak gol dari kaki Thomas Müller, Ivan Perisic, kemudian Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, dan Philipp Coutinho. Memang susah-susah namanya orang Jerman ini ya. Dan saya kasihan ya, Barcelona golnya hanya lewat gol bunuh diri. Jadi hasil yang tadi itu seolah-olah mengulang kembali sejarah beberapa tahun yang lalu di kompetisi yang sama, yang ketika itu Barcelona masih dilatih oleh Pep Guardiola, tersingkir dengan agregat gol yang cukup telak. Tapi pada pertandingan yang baru kita saksikan sama-sama kemarin itu, dirasa atau rasa-rasanya lebih memalukan dari lantaran margin 6 gol tercipta hanya dalam satu pertandingan. Lah, pertanyaannya apa yang salah? Apa yang harus dievaluasi menyebabkan Barcelona bisa dikalahkan dengan gol yang begitu banyak? Boleh jadi yang pertama, tidak ada rencana cadangan yang disiapkan oleh Barcelona. Barcelona ini kan tim yang dikenal dengan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Permainan seperti itu sudah dimulai dari posisi kiper ketika melakukan tendangan gawang. Dari penjaga gawang itu menendang hanya berjarak-jarak pendek, umpan-umpan pendek, bukan LDR. Tipe permainan ini sudah diperlihatkan ya oleh El Barça sejak beberapa tahun yang lewat. Dan akhirnya mewabah, menjangkit ke klub-klub lain di berbagai negara. Nah, berkat pola permainan seperti itu, bagus tidaknya seorang penjaga gawang bukan hanya dilihat dari kemahirannya menepis tendangan lawan, tetapi kemahirannya dalam memberikan umpan pendek dan ketenangan ketika ditekan oleh striker lawan. Lagi-lagi permainan seperti itu dipertontonkan oleh Barcelona ketika melawan Munchen. Pelatih Barcelona saat ini, namanya itu susah, Quique. Bacanya apa sih itu? Quique Setien. Quique Setien. Apa bacanya? Quique lah ya, baca begitu kali ya. Susah juga sih namanya. Seakan meneruskan filosofi bermain umpan pendek yang dibangun di era Pep Guardiola dan terus berlanjut hingga era Ernesto Valverde. Sayangnya, saudara, ketika melawan Munchen, pola permainan seperti ini sudah bisa dibaca dengan gampang oleh pemain-pemain Munchen. Ketika tendangan ke gawang, back Barcelona hingga ke gelandang bertahan sudah dijaga ketat oleh striker dan gelandang Munchen. Ini dibuktikan dengan beberapa kali umpan dari Ter Stegen
berhasil dipotong oleh pemain-pemain Munchen. Bahkan ada satu momen Lewandowski berhasil mendapatkan bola dari kaki penalti di kotak penalti, namun sayangnya tendangannya tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan gol. Setien terus saja membiarkan anak asuhnya bermain seperti ini, meski umpan dari Ter Stegen sudah berhasil dibaca lawan dengan baik ketika sang kiper melakukan tendangan ke gawang. Pun begitu saat Ter Stegen menerima umpan dari bek Barcelona, dan ketika melakukan umpan pendek sudah berhasil dibaca dengan baik oleh pemain Munchen. Tampak jelas Setien tidak memiliki alternatif strategi cadangan dalam pertandingan ini. Kawan saya bilang, Abdi bilang, kekalahan tim itu karena salahnya strategi yang dibangun oleh pelatih. Begitu kata kawan saya Abdi. Kesalahan yang kedua, Barcelona harus bertekuk lutut di kaki Bayern Munchen karena pemilihan formasi. Dari dulu kan kita tahu Barcelona itu terkenal dengan formasi 4-3-3. Bahkan sebelum Pep Guardiola melatih tim asal Catalunya itu, formasi 4-3-3 menjadi tradisi di Barcelona. Barulah nanti di era Luis Enrique, nah begitu bacanya itu. Susah juga baca nama di sana. Yang ditunjuk menjadi pelatih menggantikan Pep Guardiola, Barcelona sesekali memainkan formasi 3-4-3. Dari 4-3-3 menjadi 3-4-3. Tapi itu hanya sesekali. Tapi formasi 3-4-3 itu beberapa kali sukses membawa Barca meraih kemenangan. Meski pada akhirnya Enrique kala itu kembali ke formasi 4-3-3 lantaran formasi 3-4-3 begitu cepat dibaca oleh lawan-lawan Barca. Alternatif formasi Barcelona kembali ada variasi ketika Ernesto Valverde ditunjuk menjadi pelatih. Dia membuat formasi atau menyusun formasi 4-4-2. Satu formasi yang begitu jarang diterapkan di klub Barcelona. Tapi para pengamat dan pencinta sepak bola kala itu beberapa kali membicarakan formasi pemilihan Valverde saat itu. Untungnya Valverde bisa bertanggung jawab atas keputusan yang ia buat. Meski mendapat kritikan lantaran Barca tidak lagi bermain dengan skema umpan-umpan pendek. Padahal umpan-umpan pendek itu tradisi Barca. Malah tak sedikit beranggapan Barcelona mulai menjadi klub yang pragmatis lantaran tidak lagi mengutamakan penguasaan bola, tetapi lebih kepada hasil pertandingan. Dia tidak lagi mengutamakan proses, tapi lebih pada hasil. Valverde keluar, masuklah Setien. Tepat di saat sepak bola Eropa kembali bergulir, lantaran sempat terhenti karena pandemi COVID-19, Setien mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan oleh Valverde dalam laga maha penting melawan Munchen, raksasa Jerman. Di babak pertama, Barcelona sudah ketinggalan 3 gol. Ditengarai, diduga, dicurigai. Salah satu faktornya adalah pemilihan formasi Setien yang keliru. Ia menempatkan 2 striker, Messi dan Luis Suarez. Sementara di tengah, ia memilih Sergio, Frenkie de Jong, Sergio Roberto, dan Arturo Vidal untuk menjadi penyeimbang permainan. Sementara pada lini pertahanan ada Gerard Pique dan Clement Lenglet untuk melindungi gawang yang dijaga oleh Ter Stegen.
Sementara posisi wingback dipercayakan kepada Semedo dan Jordi Alba yang kemudian bikin blunder dengan gol bunuh diri. Laga dimulai, Barcelona ditekan habis-habisan oleh Bayern Munchen. De Jong yang seakan buntu akal, kehilangan akal untuk memulai serangan karena begitu memegang bola selalu ditekan oleh 2 hingga 3 orang pemain Bayern Munchen. Sementara Vidal memang bukan pemain yang berkarakter playmaker, tapi lebih kepada perusak permainan ketika lawan menyerang. Tak heran Barcelona selalu kebingungan membangun serangan karena tidak ada playmaker murni di Barcelona. Di babak kedua, Setien akhirnya mengubah formasi menjadi 4-3-3 dengan menarik Roberto digantikan oleh Antoine Griezmann. Messi kembali bisa memainkan peran playmaker, di mana saat umpannya berhasil sampai di kaki Alba yang diteruskan ke Suarez untuk mencetak gol kedua Barcelona saat itu. Yang ketiga, kesalahan Barcelona adalah Lionel Messi melempem. Hanya membuat 3 kali tendangan ke arah gawang. Dan ketiga tendangan itu semuanya berhasil ditangkap dengan baik oleh Manuel. Seakan menjadi bukti betapa minimnya kontribusi Lionel Messi dalam laga melawan Bayern Munchen. Padahal sampai detik ini Messi masih menjadi tumpuan harapan permainan Barca sejak tidak ada lagi Xavi dan Andreas Iniesta. Setiap kali Barcelona menyerang selalu dimulai dari kaki permainan Argentina tersebut. Tentu saja ini sudah dibaca dengan baik oleh pemain Munchen yang selalu menyiapkan pemain berdiri dekat Messi. Ketika Messi tidak lagi memegang bola, Messi dikawal ketat oleh Munchen. Begitu Messi mendapatkan bola, 1 hingga 3 pemain Munchen langsung mengelilinginya. Messi tak berdaya. Tetapi ya, Messi sempat membuat peluang dengan melewati sejumlah pemain Munchen. Tetapi lagi-lagi Messi memang tidak berdaya. Anehnya tidak seperti Messi biasanya yang kita lihat. 2 tendangan yang ia lepaskan terlalu pelan dan mudah dibaca dengan baik oleh penjaga gawang Bayern Munchen. Poin positif Messi pada pertandingan ini hanyalah berhasil melepaskan umpan kepada Alba. Hanya itu saja. Yang lain no. Messi gagal. Nah, kepada pencinta Barca, jangan kecewa dengan kekalahan ini. Dalam pertandingan selalu ada kalah dan selalu ada menang. Tetap semangat. Salam.